Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya habis mencium seorang wanita. Saya telah berbuat dosa. Mohon tegakkan hukuman untukku biar saya terbebas dari dosa tersebut, telah mencium seorang wanita." Tentu yang dimaksud bukan wanita yang halal baginya. Pas kemudian datang waktu sholat dan Nabi belum merespon, sholatlah mereka. Setelah sholat selesai, Nabi bertanya, "Mana orang tadi yang bertanya, mana?" Kemudian orang itu menghadap Nabi, "Kamu tadi yang bertanya?" "Iya Rasulullah, tadi kami ikut sholat." "Ikut." Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi Nabi mendapatkan wahyu ini, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwasanya kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Artinya perbuatan dosa tadi, kemudian seseorang berbuat kebaikan, dalam hal ini kebaikannya berupa salat jamaah, dosa tadi telah tertutupi. Sehingga kemudian ditanyakan, ini khusus untuk dia atau untuk seluruhnya? Untuk seluruhnya, bukan khusus untuk dia saja. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan. Ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan tadi. Terlebih kebaikan yang berupa thalabul ilmi. Dari subuh sampai sore kita beraktivitas. Mungkin ada dosa akibat lisan, mungkin ada dosa akibat mata, mungkin ada dosa akibat keputusan yang tidak adil, dan yang lain-lainnya. Kita tahu nanti maghrib ada pengajian, saya mau sholat maghrib berjamaah, langsung ikut pengajian, semoga nutupi kesalahan saya. Jadi dengan menghadirkan motivasi semacam ini, kita bisa terlecut untuk mengejar kebaikan-kebaikan. Terlebih kebaikan yang berupa thalabul ilmi, kebaikan yang paling tinggi, karena hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, orang gak bisa beralasan, "Oh saya belum tahu, oh saya gak ngerti, oh saya gak paham." Gak bisa, karena Allah nyatakan sudah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjahnya gimana? Allah sudah turunkan Rasul. Kata Allah, li'alla yakuna linasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Allah kirim Rasul biar tidak ada orang beralasan di hadapan Allah. Jadi nggak bisa, saya belum tahu, saya belum paham, saya nggak ngerti, kemudian minta uzur di hadapan Allah, nggak bisa.
Orang yang dihukumi tidak tahu karena benar-benar tidak tahu. Tapi kalau misalnya tidak ngaji, tidak memiliki planning untuk kajian, sehingga banyak hal salah-salah, maka tidak dihukumi kesalahannya karena tidak tahu, enggak. Tetapi dia orang yang tidak mau tahu. Orang semacam ini tidak bisa minta udzur di hadapan Allah. Allah sudah berfirman yang menunjukkan sudah iqamatul hujjah, sudah tegak hujjah dengan diutusnya Rasul, gak bisa beralasan. Maka bersyukurlah Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya ketika kita semangat menuntut ilmu. Dan orang itu kalau menuntut ilmu, tambah menuntut, tambah merasa bodoh, tambah menuntut lagi, tambah merasa bodoh. Siapapun pasti merasakan demikian. Misalnya sebagai contoh, ketika membaca bab tentang hayatul julus bainas sajdataini, keadaan duduk di antara dua sujud. Maklumat yang kita ketahui dari salah satu kitab, dari pembahasannya para ulama yang ada di situ, bahwasanya duduk di antara dua sujud, jari-jari kaki, jari-jari tangan kiri dibuka, jari-jari tangan kanan di atas paha atau di atas lutut. Begini adalah syahd. Begini adalah syahd. Jadi sebagaimana tasyahud, jari-jari telapak tangan kiri dibuka, yang kanan sebagaimana tasyahud. Saya membaca itu syahd, sehingga yang dipraktekkan selama ini adalah begini, kanan dan kiri dibuka semuanya, dihamparkan, tidak ada yang digenggam dengan isyarat jari telunjuk tangan kanan, enggak ada. Tapi selama ini begini, dalam 2 hari ini saya membaca bab ini, kesempatan baca. Ternyata Masya Allah, banyak sekali ulama yang menguatkan bahwasanya duduk di antara dua sujud itu posisi telapak tangan kanan nggak ada bedanya dengan tasyahud. Banyak sekali yang menguatkan, termasuk Syekh Utsaimin dan termasuk para ulama yang lainnya. Kalau ditarik ke belakang, Ibnul Qayyim menguatkan demikian, sehingga ini kita istilahnya kaget, oh seperti itu. Jadi tambah banyak membaca, tambah ngaji, tambah banyak hal yang kita belum tahu, sehingga kita merasa harus semakin banyak ngaji. Itu sisi wawasannya. Belum lagi kalau kita bercermin tentang diri kita, sisi peningkatan ubudiyah. Banyak membaca, banyak ngaji, merasa semakin jauh dan semakin jauh. Makanya pantas sekali disebutkan di dalam sirah para pendahulu kita, mereka itu tidak ada yang merasa dirinya sudah lebih, sudah berbuat ini dan ini, tetapi yang ada oleh penuturan mereka, dirinya banyak dosa, dirinya masih jauh, dirinya masih kurang. Sampai Umar bin Khattab sendiri mengatakan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, apa benar di list tentang munafik yang Anda ketahui di situ nggak ada nama saya? Takut kalau dirinya munafik. Nah, demikian. Jadi saya ulangi lagi, terlebih kebaikan yang berupa thalabul ilmi. Ketika kita Allah jadikan istiqomah di dalamnya, kita bersyukur.